Hello Movie Gang, kali ini saya akan mereview sebuah film drama romantik yang berjudul Dil Hai Tumhara. Film yang rilis di tahun 2002 ini mengisahkan tentang cinta segitiga antara dua kakak beradik yang tentunya juga diiringi konflik keluarga. Bagaimana kisah ini bisa terjadi dan bagaimana kisah ini berakhir? Oke, jangan berlama-lama, enjoy the show. Tinggallah sebuah keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. Di suatu pagi saat hendak berangkat kerja, Nimi sang putri kecil merajuk ayahnya untuk mengajaknya bertamasya. Si ayah yang cukup padat kesibukannya tidak mampu berbuat apa-apa, kecuali hanya menunda rencana tamasya tersebut. Di malam harinya Sarita memutuskan untuk mengajak Nimi bertamasya di salah satu tempat hiburan di kotanya. Tanpa disengaja Nimi kecil melihat sosok ayahnya yang juga tengah berada di salah satu wahana hiburan tersebut. Sarita yang juga menyaksikan suaminya bersama dengan wanita lain beserta seorang anak kecil, seketika hancur dan marah. Dalam perjalanannya, Sekar tetap bersikukuh untuk mempertahankan hubungan gelapnya. Renu yang berusaha membujuknya pun merasa ikhlas jika Sekar nantinya akan memilih Sarita. Namun malang tidak dapat dihindari, mobil yang dikemudikan Sekar terperosok masuk ke jurang. Singkat cerita, Sarita yang mendengar kecelakaan ini pun bergegas menuju rumah sakit. Di sini ia mendapati Sekar suaminya dalam kondisi terluka yang cukup parah. Dalam pembicaraannya, Sekar mengungkapkan bahwa Renu adalah cinta pertamanya yang sebelumnya kandas dikarenakan dirinya harus menerima perjodohan dengan Sarita. Selain meminta maaf, Sekar juga memohon kepada Sarita agar mau merawat Salu putrinya dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Di tengah kebimbangan Sarita, Sekar tiba-tiba menghembuskan nafasnya yang terakhir, menyusul Renu yang sudah terlebih dahulu meninggal. Lanjut ke adegan di mana Salu sudah berada dalam asuhan Sarita. Namun peristiwa perselingkuhan Sekar sepertinya masih membekas di hati Sarita. Hal ini menyebabkan Salu tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari Sarita. Berbeda dengan Nimi yang selalu mendapat perhatian lebih dari Sarita. Walaupun seperti itu, Nimi sebagai kakak amat menyayangi dan memanjakan adiknya. Di suatu ketika Sarita memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah sebagai wali kota. Ketika tumbuh dewasa, Salu mulai berani terang-terangan menyatakan sikap, di mana Sarita memperlakukan dirinya berbeda dengan Nimi kakaknya. Adalah Samir, teman sejak semasa kecil ini selalu ada menemani Salu. Walaupun dalam hatinya ia mencintai Salu, namun ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya tersebut. Actually, मैं तुमसे शो है मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ आओगी ना हाँ खन्ना इंडस्ट्रीज ने इस साल किसानों को सेबों के इतने कम दाम दिए हैं। Suatu hari ketika Sarita sedang menerima tamu politiknya, Tuan Mittal, tiba-tiba Salu masuk dan mulai mengerjai Tuan Mittal, yang juga rival politik Sarita dengan memberikannya sebuah cireng dan tahu pedas. Hal ini tentu membuat situasi menjadi kacau dan tamu tersebut pergi meninggalkan rumah Sarita dengan rasa jengkel. Terlepas dari niat Salu yang ingin membela Sarita dari serangan argumen tersebut, namun cara yang dilakukan justru membuat Sarita murka kepadanya. Di kamarnya, Salu mengungkapkan perasaan kecewanya dengan kakaknya. Ia mengatakan Sarita sebagai ibu memperlakukan dirinya dengan tidak adil. Berbeda dengan yang dialami Nimi. Beruntung Nimi amat menyayangi Salu. Di suatu hari, Samir yang dinilai sukses dalam pertunjukannya mendapat sebuah tawaran untuk melakukan show di Jepang. Meskipun awalnya menolak, namun lantaran didukung dan akan menjadi kebanggaan bagi Salu, ia pun menerima tawaran tersebut. Lanjut ke adegan di mana Salu mengumumkan bahwa ia baru saja mendapat sebuah tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Khana Industry. Berita ini tentu membuat Nimi sebagai kakak senang, walaupun diketahui bahwa tempatnya bekerja adalah sebuah perusahaan yang hampir bangkrut.
Namun Salu tetap berkeyakinan dengan adanya dirinya akan mampu membuat perusahaan kembali bangkit. Sarita yang mendengar hal ini pun memberikan restunya kepada Salu. Singkat cerita, Salu berhasil diterima dan bekerja di Khana Industri. Suatu ketika Dev Anand menemui sang ayah, Tuan Khana. Dev mengatakan bahwa salah satu pabriknya harus ditutup karena telah mengalami kerugian sepanjang 5 tahun terakhir. Namun hal ini ditentang sang ayah. Tuan Khana mengatakan ribuan orang pekerja dan petani menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan di mana Dev harus turun langsung untuk mengawasi produktivitas pabriknya. Tentunya Dev datang bukan sebagai putra dari Tuan Khana. Ya, Dev memutuskan untuk melakukan penyamaran sebagai seorang pekerja magang di perusahaan ayahnya. Dalam perjalanannya, Dev mencoba menanyakan alamat dari Krishna Industri kepada Salu yang kebetulan berada tidak jauh darinya. Mendengar arahan dari Salu, Dev pun bergegas menuju rute yang disarankan olehnya. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, Dev terkejut begitu diantar supir truk ke lokasi Khana Industri yang ternyata tidak jauh dari tempat ia bertemu Salu sebelumnya. Dev tentu merasa marah mengetahui bahwa Salu telah mengerjainya. Singkat cerita, dengan bekal surat magang dari Tuan Khana ayahnya, Dev berhasil diterima bekerja sebagai staf di Khana Industri. Dev yang mengetahui ternyata Salu juga bekerja di kantor yang sama, langsung emosi dan hendak memberinya pelajaran. Lanjut ke adegan di mana Salu yang hendak izin untuk pergi keluar kantor dan membutuhkan supir untuk mengantarnya. Sang manajer pun mendelegasikan Dev sebagai karyawan yang baru magang untuk tugas tersebut. driver, जल्दी से गाड़ी. आइए, मैं आता हूँ. Bloody driver, you. Dalam perjalanannya, cara Dev berkendara membuat Salu tidak berhenti memakinya. Bahkan Salu mengancam akan merekomendasikan pemecatan Dev langsung dari Tuan Khana. Dev kemudian mengatakan tidak ada yang dapat memecat dirinya. Mendengar hal itu, Salu kembali mengatakan bahwa Tuan Khana adalah pamannya sendiri yang sejak kecil sering menggendongnya. चलो जाओ इसको पैक करो. पैकिंग सेक्शन उधर है. जी मैडम. संभाल के. Setibanya di galeri, Dev tidak sengaja menabrak tangga di mana Nimi berada di atasnya. Dan disinilah awal perjumpaan Dev dan Nimi. Sementara itu, situasi di Khana Industri sedang tidak kondusif. Terlihat Tuan Mittal, sang rival wali kota, sedang berbicara dengan salah satu manajer pabrik, di mana ia berharap pabrik yang merugi akan segera ditutup. Dengan begitu, ia akan membeli dan menguasai pabrik tersebut. Kita beralih ke adegan di mana balai kota tempat Sarita bekerja telah dipenuhi aksi unjuk rasa. Dalam pernyataannya, Sarita ingin mengadakan komunikasi dengan pemilik pabrik, yaitu Tuan Khana, agar mau membayar hasil buruh sesuai ketentuan pemerintah dan tetap mengoperasikan pabriknya. Dan ia pun dikasih deadline melakukannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Saat Sarita hendak menemui Tuan Khana, tiba-tiba saja ia jatuh pingsan. मैडम, मैडम. Hal ini lantaran beban pikiran dan kelelahan yang dialami Sarita. Singkat kata, Salu memutuskan untuk pergi menemui sendiri Tuan Khana. Dengan ditemani Dev, sepanjang perjalanan mereka pun pastinya diwarnai perdebatan. नहीं पहुंच पाएंगे. हाँ, तो आप दिल्ली जाके कौन सा झंडा गाड़ने वाली है? मेरी बात मानिए, Di वापस. sela-sela hal tersebut, Dev mulai memandang Salu dengan penuh perhatian. Dan sepertinya mulai tumbuh benih-benih cinta pada diri Dev. कितनी खूबसूरत लग रही है. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Dev sempat menghubungi anak buahnya bahwa dirinya akan ke rumah bersama seorang wanita guna menemui ayahnya. Dev berharap agar sebisa mungkin ayahnya tidak menemui Salu di sana, karena Dev khawatir ayahnya akan menuruti kemauan Salu agar tetap mengoperasikan pabrik. Sementara Dev justru berniat ingin menutupnya karena sudah merugi selama 5 tahun. Setibanya di sana, rupanya Salu benar-benar tidak bisa dicegah dan akhirnya bertemu dengan Tuan Khana. Namun Tuan Khana menegaskan keputusan ada di tangan putranya. Salu kemudian memutuskan tetap tinggal di rumah Tuan Khana sampai ia bertemu dengan Dev, sang putra Tuan Khana. Melihat semangat Salu memperjuangkan nasib masyarakat di kotanya, Tuan Khana pun memberikannya sebuah ide agar si supir mau memerankan karakter Dev, anaknya, yang menurutnya memiliki kemiripan. कि मैं उस फटीचर को अपने साथ देव बना के पालमपुर ले. Thank you so much.
Salu yang mendengar dan mempercayai Tuan Kana pun akhirnya menerima saran tersebut. ओके मैडम Singkat cerita, Salu kembali di saat yang tepat, di mana waktu yang diberikan untuk sebuah keputusan tersebut dipublikasikan. मामा शालू आ गई आज अगर तुम मुझे आसमान से तारे तोड़ने के लिए भी कहोगी ना मैं वो भी कर दूंगा हाय निमी Anan yang ceritanya sedang memerankan Dev mulai memberikan pidatonya terhadap kelangsungan usaha Kana Industri. Berbagai pernyataan yang cukup penuh pengharapan ini pun ia sampaikan dengan lugas. ये पागल हो गया है क्या खुद तो डूबेगा हमें भी Hal ini tentu membawa kekhawatiran sendiri bagi Salu dan Mimi. Karena bagi mereka sosok Dev di depannya tidak lain hanyalah sopir yang sedang berpura-pura sebagai Tuan Dev. किधर वो देखिए वो खड़ा हुआ है Ditambah lagi sang manajer pabrik membawa serta polisi untuk menangkap Tuan Dev yang diyakini mereka hanyalah sopir perusahaan tempatnya bekerja. Sarita yang menyaksikan peristiwa ini pun kembali dibuat kecewa oleh Salu yang telah berani menipunya dan membawa Tuan Dev palsu ke kantornya. Beruntung Tuan Kana datang ke lokasi di saat yang tepat. Tuan Kana memastikan bahwa Dev yang berada di sana adalah memang benar putranya. Dan apapun yang dikatakan putranya pastinya juga didukung olehnya. Suasana haru campur bahagia pun dirasakan semua yang hadir di saat itu. Adegan berpindah ke rumah Sarita di mana ia sedang mengadakan acara syukuran. Di sini Samir yang telah kembali dari pertunjukan di Jepang pun diperkenalkan juga kepada Tuan Kana. Sementara itu Nimi dan Dev yang terlihat akrab rupanya membawa kesan tersendiri bagi Sarita. Di sisi lain, Dev juga rupanya menarik perhatian bagi Salu. Apalagi Dev pernah mengatakan akan melakukan apapun demi Salu, bahkan memetik bintang sekalipun. Hal ini pun diamini pula oleh Dev. Melihat dan mendengar hal ini, Salu pun merasa kegirangan dan berlari dengan riang gembira. मोहब्बत दिल का सुकून दिल की तड़प है ये इंतजार Menyaksikan keintiman antara Dev dan Salu membuat Sarita berpikir sejenak. Saat dirinya mencari Salu, Sarita justru bertemu dengan Nimi yang sedang duduk sendiri. Dalam obrolannya terungkap bahwa sepertinya Nimi menyukai Dev. Sarita pun turut mendukungnya. Sementara itu dalam lingkup kerja disepakati untuk produk minuman terbaru. Kana Industri akan mengkontrak Samir dengan maskot dari produknya. जिस पे इस पूरे देश को गर्व Selama dalam proses pemotretan, apapun yang dilakukan Salu pada Samir sepertinya diartikan berbeda oleh Samir. Di suatu malam, Dev yang masih berada di kantor tidak sengaja mendengar percakapan salah seorang manajer yang sedang merencanakan sesuatu untuk memboikot pengiriman pabrik. Esok harinya kecurangan ini dilaporkan kepada ayahnya. Salah satu manajer pabrik itu pun akhirnya mengakui perbuatannya dan dijebloskan ke penjara. Buntut dari peristiwa tersebut, suatu hari ketika Dev sedang di keramaian, seseorang yang ternyata saudara dari manajer tersebut mencoba menabrakkan truk yang dikendarai kepada Dev. Nimi yang berada tidak jauh berhasil menyelamatkan Dev saat itu, walaupun ia harus terluka. Atas kejadian tersebut, Dev memutuskan akan membantu merawat Nimi selama di rumah sakit. Nimi mendengarnya pun sangat senang. Hubungan mereka pun semakin akrab. Memasuki hari keempat di mana Nimi sudah dinyatakan sembuh, Dev kembali ke kantor dan menjumpai Salu. Dev mengungkapkan rasa rindunya terhadap Salu. Dev juga mengirimkan sebuah hadiah buat Salu. Berhubung hadiahnya cukup besar, Dev mengirimkannya langsung ke rumah. इसे साइड से घुमाओ और Ketika hadiah tersebut tiba di rumah, Nimi yang penasaran pun menyuruh untuk membukanya. Pada hadiah tersebut tertulis sebuah kata, I love you, dengan pengirim Dev. Nima pun merasa bahagia karena merasa hadiah tersebut diperuntukkan bagi dirinya. Sampai saat Salu tiba di rumah dan melihat hadiah yang dikirimkan Dev, Salu dan Nima memiliki kebahagiaan yang sama dengan adanya hadiah yang dikirimkan Dev. Oke, sampai di sini dapat kita tarik kesimpulan ya, gengs. Di mana Dev mencintai Salu, begitupun sebaliknya. Sementara yang dirasakan Nima tanpa ia sadari hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Salu yang akhirnya mengetahui apa yang dirasakan Nima pun hanya bisa terdiam, tanpa tahu harus berbuat apa. Seandainya saja Dev mengirimkan hadiah tersebut dengan nama tertuju yang jelas, Salu pun mulai menutupi perasaan sedihnya dan merasa berbahagia untuk Nimi kakaknya. Berita bahagia ini pun disampaikan Nimi ke ibunya.
di mana menurutnya Dev baru saja mengirimkan hadiah yang besar untuknya. Sarita pun meresponnya dan berencana untuk membicarakan pernikahan putrinya tersebut kepada Tuan Kana. Sementara itu di kantor Salu mulai menghindari Dev. Hal ini dilakukan semata-mata ingin agar Nimi dan Dev bisa berjodoh. Tetapi hal ini tidak bisa begitu saja terjadi. Dev yang akhirnya berkesempatan bertemu Salu pun mengungkapkan perasaannya terhadap Salu. Dev kemudian melakukan berbagai cara agar Salu mau diajak menemui ayahnya. Sementara itu di rumah Tuan Kana terlihat Sarita sedang bertamu. Sarita mengungkapkan niatnya untuk menjodohkan Nimi dengan Dev. Tuan Kana sebenarnya tidak kaget dengan rencana perjodohan ini. Namun yang membuatnya terkejut karena dipikirnya Dev dijodohkan untuk Salu, bukan dengan Nimi. Namun Tuan Kana tetap merestui perjodohan ini, dengan catatan ia membutuhkan waktu untuk mencocokkan perbintangan mereka. Saat Sarita hendak meninggalkan rumah Tuan Kana, alangkah terkejutnya di sebuah ruangan lain ia menyaksikan sendiri Salu dan Dev sedang berduaan. Ya, saat itu Dev sedang meminta penjelasan kenapa Salu selalu menghindarinya. Ketika Sarita tiba di rumah, pikirannya yang semakin kacau membuatnya berteriak kepada foto suaminya bahwa dirinya tidak akan membiarkan peristiwa lalu terulang kembali dan merenggut kebahagiaan putrinya. Nimi yang mendengar celoteh ibunya tersebut mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Salu pulang, Salu yang tidak menyadari apa yang telah terjadi pun bersikap seperti biasa. Namun rupanya kenangan buruk di masa lalu tidak mampu membendung untuk mengatakan sebuah kebenaran yang selama 20 tahun ini disembunyikan. Dengan perasaan berapi-api, Sarita mengatakan bahwa Salu bukanlah anak kandungnya. Dirinya hanya menjalankan amanat almarhum suaminya untuk mengurus Salu yang merupakan hasil perselingkuhan suaminya. Di saat yang sama, Sarita juga mempertanyakan hubungan Salu dengan Dev. Nimi yang mencoba menghentikan ibunya tersebut pun diperintahkan untuk masuk ke kamarnya. Sarita ingin menyelesaikan semua saat itu juga, dengan mengatakan jangan pernah mengganggu kebahagiaan Nimi kakaknya yang akan segera menikah dengan Dev. Setiba di kamarnya, Nimi meyakinkan Salu bahwa sampai kapanpun ia tetap adik yang selalu disayanginya. Bahkan ia juga mengatakan rela meninggalkan 100 Dev demi Salu adiknya. Tetapi dalam percakapannya Salu malah mencoba meyakinkan Nimi tidak mungkin dirinya bisa mencintai dua pria, di mana ia hanya mencintai Samir, sahabat masa kecilnya. Di hari berikutnya, saat Samir berkunjung ke rumah, Nimi mengatakan kepadanya bahwa Salu diam-diam mencintainya. Samir yang mendengar hal ini pun sangat bahagia dibuatnya. Di tempat berbeda, Dev yang telah mengetahui kesalahpahaman ini mencoba membujuk Salu agar berterus terang kepada ibunya bahwa dirinya dan Salu saling mencintai. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan demi kebahagiaan Nimi dan ibunya. Dev yang merasa heran pun mengatakan bukankah Salu putrinya juga yang memiliki hak sama? Jadi tidak mungkin ibunya tidak berbahagia untuk Salu. Akhirnya Salu pun mengatakan keadaan sebenarnya, di mana dirinya hanyalah anak tiri dari Sarita. Di hari berikutnya Salu mencoba menemui Samir. Samir yang terlihat bahagia bahkan sedang latihan untuk melamar Salu. Saat itu juga Salu mengatakan kepada Samir permohonan maafnya karena telah berbohong kepada Nimi kakaknya, dengan mengatakan bahwa dirinya mencintai Samir. Mendengar keterangan Salu, saat itu juga Samir langsung merasa kecewa dan hancur hatinya. Salu terus mengatakan ia terpaksa melakukan itu karena ia ingin melihat Nimi bahagia menikah dengan Dev. Dan ia berharap Samir mau berpura-pura mencintai Salu di hadapan semuanya. Samir pun keluar dan mengatakan mau membantunya. Bahkan sampai Salu tidak mampu membedakan aktingnya nanti. Di suatu hari Sarita yang menelpon Tuan Kana baru saja mendapatkan kabar bahwa rasi bintang keduanya cocok dan akan dilanjutkan ke pernikahan. Persiapan pernikahan pun segera digelar. Namun Tuan Mital, sang rival politik Sarita, datang beserta temannya dan mencoba memeras Sarita agar Sarita mundur dari jabatan wali kota atau ia berencana membocorkan rahasia masa lalu Sarita, di mana almarhum suaminya memiliki seorang anak haram. Hal ini tentu akan membuat Tuan Kana berpikir kembali apakah tetap menggelar pesta pernikahan putranya. Salu yang mendengar ini pun mencoba membela Sarita. Namun sepertinya rasa sakit Sarita di masa lalu belum terobati. Salu kemudian memutuskan untuk menyampaikan sendiri hal tersebut kepada Tuan Kana. Tentunya dengan tujuan agar Sarita tidak takluk dengan ancaman mereka.
Setibanya di rumah Tuan Kana, dengan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya, akhirnya Salu memberanikan diri untuk mengatakan kepada Tuan Kana bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari Sarita. Kedua orang tuanya meninggal sewaktu masih kecil. Salu juga sangat menyayangi ibu dan kakak dirinya. Dengan kondisi seperti ini, apakah dirinya cukup hina sehingga Tuan Kana akan membatalkan pernikahan Dev dengan Nimi? Mendengar kisah Salu, Tuan Kana pun menghampirinya dan mengatakan sangat kagum dengan keberanian Salu menceritakan kisahnya dengan sejujurnya. Tuan Kana juga memastikan bahwa acara pernikahan akan tetap dilaksanakan. Dalam momen ini, Sarita yang juga menyaksikan mulai menyadari bahwa Salu yang selama ini dianggap sebagai akar dari semua permasalahan, ternyata berbanding terbalik tidak seperti yang ia pikirkan. Tuan Kana yang sudah menganggap Salu sebagai anak sendiri pun memastikan dengan menanyakan pada Salu, apakah dirinya benar tidak mencintai Dev. Dengan kerelaan hati dan pengorbanannya pun Salu menjawab tidak. दीदी दीदी मेम साहब आ गए। Setibanya di rumah, Salu yang hendak menyampaikan apa yang baru saja dialaminya, langsung dipeluk Sarita. Sarita yang telah mengetahui semua pengorbanan yang dilakukan Salu tidak mampu menahan air mata harunya. Sarita yang juga mengetahui pengorbanan cinta Salu terhadap Nimi, mengatakan akan menjelaskan hal ini pada Nimi. Tentu saja Salu memohon dan berharap agar Sarita tidak mengecewakan Nimi. Baginya memiliki seorang ibu sudah lebih dari cukup. दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। Dalam pertunangan tersebut, Nimi yang merasakan ada kejanggalan pada sikap Samir langsung menghampirinya. Samir pun hanya mengatakan bahwa yang terjadi saat ini adalah sebuah kesalahan. Kini Nimi pun telah mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. अभी सब खत्म नहीं हुआ है। Pada satu acara gathering, Tuan Kana mengumumkan rencana pernikahan putranya dengan Putri Sarita. Saat hendak mengantar Nimi ke atas panggung, Nimi justru memutar posisinya dan mengatakan bahwa bukan dirinya yang akan menikahi Dev, melainkan Dev untuk Salu. Melihat sikap Nimi yang turut berbahagia buat Salu dan Dev, Sarita dan Tuan Kana pun tersenyum bangga dan haru. Dan film pun tamat. Buat Sobat Movie Gang yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media channel ini ya gengs, untuk dapat selalu update kisah-kisah seru film box office lainnya. Adios amigos.